akan mempelajari modul Bu, modul pedagogik dan modul profesional. Modul profesional di sini ada 6 Bu, sedangkan modul pedagogik yang saya pelajari yaitu ada 4 modul, walaupun sebenarnya hanya garis besarnya saja dalam bentuk resume. Setelah itu Bu, saya searching beberapa dan browsing beberapa materi-materi yang disajikan dalam ujian komprehensif ini. Itu saja Prof. Dan mempersiapkan dengan baik, Insya Allah Prof. Insya Allah Prof. Ya, mudah-mudahan bisa dijalani dengan baik dan berhasil. Amin. Ya. Amin Prof. Amin. Untuk Anda ketahui, nah ini bagaimana bermutuk nih. Ya, Assalamualaikum Bu Yani. Ya, join. Nah, Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Bisa Pak Zandi? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Bu. Akhirnya tadi 1 jam. Ya, tadi itu barangkali karena mau masuk, tapi kita sudah mulai. Jadi kata Bu Endang itu nggak bisa, sistemnya itu memang satu-satu. Mungkin Ibu. Ya. Mungkin. Ya. Mungkin. Ya. Mohon maaf Bu atas keterlambatannya, kesalahan tadi. Ya, silakan lanjut Bu Ratu. Ya. Oke ya, lanjutkan Pak Sadiat ya. Untuk proses berpikir hot ini, kira-kira apa Pak Sadiat yang Bapak ketahui tentang kemampuan berpikir hot, klasifikasi kognitif belum terutama ya? Siap Bu. Kemampuan berpikir Bu di sini dalam pembelajaran ada 2, yaitu LOS dan HOS. LOS itu Laws Order Thinking Skill. Ini mencakup C1 sampai C3, yaitu mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Sedangkan C4, C5, dan C6 inilah yang termasuk dengan dalam HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Mencakup C4-nya itu menganalisis, C5-nya itu mengevaluasi, dan C6-nya itu menciptakan. Nah, C4 atau menganalisis di sini yaitu siswa mampu mengelola informasi secara lebih mendalam Bu, mengisyaratkan guru harus memiliki keterampilan bertanya agar siswa terlatih untuk memperoleh data informasi yang dimiliki dan mampu mendapatkan opsi-opsi pilihan yang lain. Nah, jadi secara kesimpulan Bu bahwa HOTS di sini yaitu C4 sampai C6, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Adapun KKO atau kata kerja operasional untuk C4 ini Bu, yaitu merinci, menelaah, mengidentifikasi, mendeteksi, mengaitkan, memecahkan, menguraikan, dan seterusnya Bu. Sedangkan untuk C5 yaitu mengevaluasi, kata kerja operasionalnya antaranya Bu menilai, mengkritik, menyimpulkan, mengevaluasi, mendukung, memproyeksikan, dan seterusnya. Sedangkan menciptakan Bu yang termasuk dalam C6, kata kerja operasionalnya yaitu memproduksi, mengkombinasikan, merancang, merekonstruksi, dan seterusnya Bu. Ini berkenaan dengan host yang menurut taksonomi Bloom Bu. Jadi saya simpulkan Bu, jadi C1 sampai C3 ini masuk dalam tataran LOS atau Low Order Thinking Skill atau pemikiran tingkat rendah, sedangkan yang dituntut dalam pembelajaran yaitu HOS, yaitu tingkat berpikir tinggi, dalam artian bahwa dia masuk dalam C4, C5, dan C6, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Ya, okay. Saja Prof. Bu. Ya, bagus. Nah, kita ketahui juga dalam kemampuan berpikir HOS tadi ya, itu terjadi pada bagian apa saja? Apa evaluasi saja atau mungkin tempat lain atau gimana? Kalau menurut saya Bu, seorang guru harus lebih terampil dalam mengembangkan materi HOTS ini Bu. Tidak hanya dalam evaluasi, tetapi bagian awal pembelajaran pun
si seorang guru bisa menerapkan host dalam artian bahwa menstimulus kemampuan awal siswa dalam mempelajari materi yang baru. Contoh Bu, dalam materi yang saya sajikan sebelumnya, yaitu anggaplah materi cerpen. Sebelum kita mengetahui materi cerpen ini, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak? Pecahkan telurnya, lalu masukkan ke dalam mangkuk kocok, lalu tuang ke wajan yang telah panas. Ini merupakan salah satu contoh bagian teks prosedur. Masuk ke dalam bagian apa anak-anak? Nah, anak-anak akan berpikir, oh ini masuk dalam struktur apa? Nah, di sini menganalisis Bu. Anggaplah siswa menjawab, itu bagian langkah-langkah dalam teks prosedur Pak. Ya, betul anak-anak. Ini merupakan bagian langkah-langkah, struktur langkah-langkah dalam teks prosedur. Nah, hari ini saya kira kalian sudah mengetahui materi tersebut. Kita melangkah ke materi fiksi, yaitu cerpen. Itu saja Bu kalau menurut saya Bu. Jadi tidak hanya dalam evaluasi Bu ditampilkan materi host, tetapi bisa saja di bagian awal, di bagian inti pembelajaran, dan terutama di bagian akhir atau salah satunya di bagian evaluasi Bu. Ya, coba Anda tunjukkan dulu RPP-nya. Pada bagian-bagian mana saja? Siap Bu. Maaf ya, menunggu. Tampil Ibu. Ya, coba dibesarkan dikit. Agak besar. Ya, pluskan lagi. Bisa Bu? Nah, satu lagi, sana lagi. Bisa. Oke. Ya. Potong ya. Mundur dikit. Nah, yang besar. Nah, oke. Baik Bu. Pengembangan host ini Bu bisa diterapkan oleh guru di sini Bu pada bagian awal pembelajaran, pada sintaks mengaitkan kembali materi dengan bertanya Ibu. Nah, di sini seorang guru bisa mengaitkan materi yang setelah dipelajari dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar host, dalam artian bahwa dalam pertanyaan tersebut masuk ke dalam C4, C5 dan C6 Bu. Minimal C4 Bu. Seperti contohnya tadi Bu, seorang guru mampu menyampaikan bagian-bagian teks tersebut, bagian teks prosedur sebelumnya, lalu siswa menjawab bagian apakah itu. Lalu terutama bagian inti pembelajaran Bu bisa disampaikan atau diberikan di bagian penugasan Bu, atau dalam sintaks PBL atau Problem Basic Learning ini Bu bisa diterapkan di bagian mengordinasikan membimbing penyelidikan peserta didik Bu. Di sini seorang guru bisa menampilkan atau menyajikan pertanyaan-pertanyaan host. Nah, selanjutnya di bagian penutup Bu, dalam hal merefleksi
menyimpulkan dan merefleksi, bisa juga dikembangkan materi mengembangkan penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi ini Bu, yaitu POS ini Bu. Itu kalau menurut saya. Nggak ada ya, nggak ada dalam RPP-nya ya, nggak ada. Iya Bu. Kapannya ya. Iya Prof. Nah, kalau Anda mengajarkan materi, ya, bagaimana Anda mengajarkan materi yang kategori fakta, konsep, dan prosedur itu, coba uraikan dulu. Kalau fakta Bu, yaitu pengetahuan sesuai materi, elemen dasar yang harus diketahui untuk memecahkan masalah Ibu. Sedangkan yang kedua yaitu masalah konsep, yaitu berkaitan dengan kategori dan klasifikasi serta hubungan keduanya. Sedangkan prosedur Bu, pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, dan yang keempat yaitu metakognitif, yaitu sadar dan tanggung jawab terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri atau peserta didik sendiri Bu. Ya. Nah, untuk materi ajar, ya Anda tahu materi ajar itu kan ada yang umum, ada yang advance, ya. Lanjutannya ya, lebih tinggi lagi. Nah, itu materi advance yang disusun itu seperti apa? Untuk siapa sih sebenarnya? Materi expand itu sebenarnya harus dimiliki oleh seorang guru atau pengetahuan yang lebih tinggi atau lebih kompleks yang dikuasai oleh guru daripada siswa. Karena pengetahuan yang diketahui oleh siswa di sini yaitu pengetahuan dasar Bu, dan sedangkan pengetahuan Aspen di sini adalah pengetahuan yang lebih kompleks atau yang lebih tinggi daripada siswa. Nah, disinilah kemampuan profesional guru harus diasah untuk mengembangkan kemampuan advance ini Bu. Anggaplah dalam materi cerpen bisa diaplikasikan atau bisa dikembangkan menjadi sebuah novel Bu, atau yang lain. Bisa Bu juga dalam bentuk teks non fiksi, yaitu anggaplah sebuah teks eksposisi bisa dikembangkan menjadi sebuah teks editorial. Itu menurut saya. Jadi pengetahuan advance di sini itu adalah pengetahuan yang lebih kompleks atau lebih tinggi yang dikuasai oleh guru dan bisa diaplikasikan kepada siswa atau peserta didik agar memiliki kemampuan Aspen itu juga Ibu. Itu kalau menurut saya. Iya, iya. Jadi itu kalau kita lihat kan, memang guru harus lebih pengetahuannya dibandingkan dengan siswanya, ya kan? Peserta didik, iya betul. Iya, peraturan pemerintah itu kan ada S1 ya, yang mengajar didik itu nanti di bawah S1 ya, SMP, SMA gitu kan. Nah, yang S2 untuk mengajar S1. Ya kan begitu. Jadi memang harus lebih tinggi. Ya, kemampuannya tingkat dalam hal ini ya minimal indikatornya pendidikan ya. Pendidikan tinggi. Lebih tinggi setingkat dibandingkan yang kita ajak. Ya. Jadi aturan-aturan itu juga ini salah satu filosofinya. Nah, kalau dalam RPP Bapak gimana mengembangkan itu? Advance material ini. Bisa, salah satunya Bu bisa dikembangkan di bagian evaluasi Bu. Bisa dikembangkan dalam pembelajaran Bu dengan melatih keterampilan critical thinking siswa, kreatif thinking siswa, kolaborasi siswa, dan kemampuan komunikasi siswa Bu, dalam bagian inti pembelajaran Ibu. Itu menurut saya Bu. Oh ya, ya. Oh, dikaitkan dengan abad ke-21 ya.
A+1. Keterampilan abad 21 itu kan memang ada 4C itu ya. Kreatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Ya. Dan komunikatif. Nah, untuk kaitan dengan abad 21 itu, bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang kita lakukan pada RPP? Jika diterapkan dalam pembelajaran ya. Unsur mana saja yang Anda terapkan dalam pembelajaran itu? Yang 4C itu. Seorang guru yang baik itu seharusnya menerapkan 4 keterampilan tersebut, Bu, yaitu keterampilan mengasah keterampilan critical thinking siswa, creative thinking, kolaborasi, dan komunikatif, Bu. Sebagai bahan pembelajaran saya juga, Bu, yaitu ada 4 dimensi pembelajaran abad 21, Bu. Yang pertama itu active learning, authentic learning, reflective learning, dan yang keempat itu yaitu collaborative learning. Active learning di sini, Bu, peserta didik diharapkan mampu mengobservasi atau mengamati suatu permasalahan yang disajikan oleh guru. Yang kedua yaitu authentic learning, yaitu berhubungan dengan materi yang disampaikan oleh guru harus berhubungan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang keempat dalam dimensi pembelajaran abad 21 itu yaitu relative learning, yaitu siswa mampu dikatakan berhasil jika mampu mengutarakan kembali apa yang dipelajari sebelumnya. Sedangkan yang keempat, Bu, yaitu collaborative learning, yaitu peserta didik mampu bekerja sama dengan teman-temannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang disajikan, Bu. Ini berkenaan dengan mendukung TPACK, Bu, yaitu teknologi, pedagogik, konteks, dan content knowledge yang bisa diaplikasikan di dalam pembelajaran abad ke-21, dimensi pembelajaran abad ke-21 ini. Itu menurut saya. Oke, ya. Nah, kalau di RPP-nya ya, coba Anda berikan contoh pembelajaran yang memberdayakan berpikir kreatif, nanti kolaboratif, gitu ya, yang kaitan dengan abad 21 ini. Coba contohkan. Saya putar peer teaching saya, Gimana? atau bagaimana, Bu? Ya, pada RPP Anda kan kelihatan berpikir kreatif yang seperti apa yang Anda. Saya putar, Ibu, video peer teaching saya. Nanti nggak usah video, RPP aja dulu. Oh, nanti aja. Oh, ya. Ya, saya mulai dari awal, Ibu. Mulai, mana? Tunjukkan aja, Pak. Yang di bagian apa saja? Oh iya. Yang kreatifnya, yang kolaboratifnya. Iya, Bu, betul. Pada saat bagian inti, Bu, saya menayangkan video teks eksplanasi. Di sini dalam video teks eksplanasi, Bu, ada beberapa kata yang mungkin salah penulisannya. Di sini saya memancing kemampuan daya kritis siswa untuk mengkritik beberapa kesalahan yang ada di video teks eksplanasi ini, Bu. Sedangkan kemampuan kolaborasinya, Bu, saya bisa dilihat dalam bagian membimbing penyelidikan peserta didik pada bagian sintaks peserta didik secara berkelompok mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam LKTD. Lalu, Bu, bagian
communicative thinking bisa dilihat pada bagian menyajikan hasil karya, yaitu peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok, lalu peserta didik yang lain memberikan komentar atas presentasi kelompok sebelumnya, Bu. Iya, betul. Ini juga melatih daya kritis siswa juga di sini, Bu. Ya, untuk yang abad 21 ya. Kalau kita kembali ke TIPEK ya, TIPEK itu kan dalam RPP Anda bagaimana implementasinya? Baik, Bu. TIPEK ini merupakan akronim dari teknologi, pedagogik, content knowledge, yaitu kolaborasi. Seorang guru harus memiliki kemampuan menguasai teknologi, kemampuan pedagogik, dan kemampuan profesional. Seorang guru harus mengkolaborasikan ketiga hal ini dalam pembelajaran. Nah, sehubungan dengan pembelajaran yang ada di RPP atau perangkat yang saya buat, Bu, yang pertama teknologi. Teknologi di sini tampak pada pemberian media pembelajaran yang saya buat sendiri, Bu, yaitu PowerPoint dan video yang akan disimak oleh peserta didik. Selanjutnya masalah profesional, saya sajikan materi tersebut secara efisien, yaitu materi eksplanasi sesuai dengan KD yang sesuai dengan IPK yang ditetapkan sebelumnya, yaitu struktur teks eksplanasi, dan yang kedua adalah masalah ciri-ciri kebahasan atau kaidah kebahasan teks eksplanasi. Sedangkan yang ketiga, Bu, adalah masalah pedagogik atau kemampuan keterampilan mengajar guru. Di sini saya tampilkan, Ibu, menggunakan model problem basic learning yang memiliki 5 sintaks, yaitu orientasi masalah, mengorganisasikan peserta didik, lalu membimbing peserta didik dalam memecahkan masalah, mempresentasikan hasil karya, lalu yang kelima adalah mengevaluasi. Sedangkan pendekatan yang saya gunakan dalam perangkat pembelajaran yang pertama itu, Ibu, yaitu menggunakan pendekatan saintifik, yaitu 5M. Itu, Bu, saja yang berkenan dengan TIPEK menurut saya, Bu. TIPEK itu hanya internet saja. Jadi kolaborasi. Menurut Anda? Teknologi itu, Bu, bukan hanya internet, Bu, tetapi bisa saja kan sebenarnya, Bu, teknologi ini tujuannya teknologi dalam pembelajaran adalah untuk mempermudah peserta didik untuk menguasai atau mengetahui secara efisien materi yang disampaikan atau disajikan oleh guru. Jadi tidak hanya internet yang sebagai bahan patokan bahwa harus dikatakan sebagai teknologi kalau menggunakan internet, tidak, Ibu. Tetapi menurut saya, Bu, teknologi itu sangat luas, bisa saja video games, bisa saja sebuah mesin yang ada di masyarakat, di situ kita masukkan ke dalam media pembelajaran dan seterusnya. Begitu menurut saya, Bu. Jadi tidak selamanya internet dikatakan sebagai teknologi. Oke, ya. Konstruktivisme, Anda tahu konstruktivisme, teori belajar konstruktivisme? Ya. Iya, Bu. Masalah teori belajar kan, Bu? Ya, teori belajar. Teori belajar dan pembelajaran. Kalau menurut saya, Ibu, sesuai dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007, itu di dalam permen tersebut intinya adalah seorang guru harus memahami teori belajar dan pembelajaran dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Ada beberapa teori dalam pembelajaran ini, Bu. Salah satunya adalah pembelajaran konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivisme di sini, Bu, yaitu adalah proses pembelajaran yang pengetahuan siswa lebih aktif, Bu. Jadi dalam pembelajaran konstruktivisme di sini siswa lebih aktif daripada guru. Guru di sini hanya sebagai
fasilitator. Ini berkenaan atau mendukung pembelajaran abad ke-21. Di dalam konsep pembelajaran teori belajar konstruktivisme ini, Bu, seorang siswa atau siswa mampu melakukan kegiatan aktif berpikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang disajikan dalam pembelajaran. Teori konstruktivisme di sini, Bu, salah satunya berkenaan dengan model problem basic learning yang diharapkan kami peserta PPK menerapkan dalam proses pembelajaran. Sedangkan dalam proses penilaian, Ibu, saya pribadi menggunakan teori humanistik, yaitu memanusiakan manusia. Ini salah satu tokohnya adalah Benjamin Bloom, yang mengharapkan penilaian itu terbagi menjadi 3, yaitu penilaian afektif, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif di sini adalah penilaian pengetahuan, afektif di sini penilaian perilaku peserta didik, dan psikomotorik di sini adalah penilaian keterampilan peserta didik, Bu. Jadi itu menurut saya yang saya ketahui mengenai teori belajar, Ibu. Belajar ya. Nah, Anda sesuaikan dengan problem based learning ya. Betul, Bu. Bagian dari problem basic learning dalam teori belajar kognitivisme. Itu menurut saya. PBL, apalagi selain itu? Selain PBL apa? Yang bisa mengkonstruksi? Bisa saja, Bu, STEAM, yaitu mengkolaborasikan sains, teknologi, engineering, art, dan matematika. Tetapi kita harus melihat, Bu, juga materi yang sesuai dengan model tersebut, Bu. Bisa juga project basic learning, Bu. Tapi yang digaung-gaungkan sekarang, Bu, yaitu PBL, yaitu problem basic learning, Bu. Project based learning ya. Selain problem ada project ya. Terus iya, Bu, apalagi discovery learning ada. Discovery bisa juga. Discovery learning bisa juga, discovery learning. Discovery. Project basic learning juga bisa. Nah, coba Anda tayangkan video pembelajaran yang sekitar 10 menit yang per teaching itu. Ya, nanti Anda tunjukkan mana yang inovatif, mana yang kreatif sesuai itu ya. Mana yang pembelajaran inovatif kreatif itu. Pada video Bapak ya. Siap. Yang Bapak tayangkan. Jadi tidak perlu seluruhnya, Bapak tunjukkan aja. Ini loh, yang ini yang kreatif, yang inovatif. Maaf, Bu, tampil, Bu. Ya, benar, tampil. Suaranya Pak Sardiat belum Ya, ada. belum ada. Berikutnya akan kita saksikan tampilan job teaching dari Bapak Sardiat. Silakan Pak Sardiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum kita belajar, silakan kita belajar. Sebelum kita lanjut, apakah texture file, apa yang kau melihat, silakan dikerjakan melalui Google Chrome. Link Bapak kirim di pesan dan grup WA ya. Silakan diklik dan menjawab soal. Ini bagian inovatif, Bu.
seorang guru memberikan STEAM Bu, teknologi menerapkan salah satu aplikasi Google Chrome Bu dalam pembelajaran tersebut. Iya Pak. Baiklah. Ya, di pesan saya sudah kirim link Google Chrome-nya. Silakan dikerjakan. Pecahkan secara bersama-sama. Eksplanasi. Dari itu, apa kabar? Semoga bantu bahasa eksplanasi dan menuliskan teks eksplanasi berdasarkan struktur dan lalu untuk tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu siswa dapat bahasaan PDL atau problem basic. Ya, selanjutnya silakan anak-anakku simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari itu. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita dapat bertemu untuk belajar di sekolah. Baik, hari ini kita akan mempelajari satu materi, yaitu materi teks eksplanasi. Pernahkah kalian melihat film, pelangi, dan kejadian-kejadian lainnya? Nah, jika kejadian itu diceritakan dalam bentuk teks, maka itulah yang disebut dengan teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang. Nah, di sini Bu saya latih daya critical thinking siswa. Saya menyajikan satu pengertian yang penulisannya kurang tepat Bu, yaitu di sini kurang spasi Bu. Saya memancing siswa di sini untuk melatih kemampuan kritis siswa Bu. Yaitu saya harapkan nanti siswa di sini akan mengungkapkan, Pak, apakah benar tanpa menggunakan spasi antara kata proses dengan mengapa Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya itu terjadi. Yang pertama, struktur teks eksplanasi. Struktur atau tahapan dalam teks eksplanasi terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, rangkaian kejadian. Dan yang ketiga, ulasan atau biasa disebut dengan review. Identifikasi fenomena. Bagian pertama teks eksplanasi ini memuat gambaran umum tentang hal yang akan disampaikan atau mengidentifikasi sesuatu yang akan dijelaskan pada teks eksplanasi. Contoh, salju adalah bentuk padat air yang mengkristal di atmosfer dan jatuh ke bumi, membentuk secara permanen atau sementara sekitar 23% dari permukaan bumi. Di dunia, salju biasa terjadi pada daerah beriklim subtropis dan sedang. Namun, ada juga daerah tropis yang bersalju, yakni di Pegunungan Jaya-Wijaya dan Kalisan Sudirman di Papua, Indonesia. Struktur yang kedua adalah rangkaian kejadian. Nah, selanjutnya Bu, di sini ada kata snowflakes. Ini merupakan salah satu kata asing yang seharusnya dari huruf miring Bu. Seharusnya huruf miring di sini. Tetapi saya normalkan untuk melatih daya kritis siswa. Saya harapkan nanti siswa di sini akan mengungkapkan kesalahan penulisan di sini. Karena aturan penulisan huruf kapital dengan huruf miring sudah dipelajari sebelumnya Bu. Jadi saya akan melatih kritis siswa dari salah satu dari sini. Itu juga seperti tetesan. Kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Contoh, seperti tetesan hujan, kepingan salju mulai sebagai uap air di awan. Ketika awan sangat dingin, uap air ini berubah menjadi kristal es. Salju terbentuk. Dari situ, siapa yang contoh kalimat? Kristal es kecil saling menempel kemudian jatuh ke bumi. Fungsi kronologis. Kemudian cukup sekian materi kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Nah, dari situ siapa yang tahu atau dapat menyebutkan apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Saya Pak. Ya, silakan. Ya, baik, setelah saya mengamati video yang Bapak bagikan, saya mengambil kesimpulan bahwa teks eksplanasi itu di sini Bu salah satu kemampuan berargumen Bu adalah teks yang berisi tentang kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Di situ menjelaskan tentang proses
mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian itu bisa terjadi. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang disajikan di dalam. Ya, ini kelompok pembaca sebaiknya menggunakan tersebut juga Bapak sudah ya, adalah salah satu biasa disebut dengan review. Nah, di dalam teks ekspansi tersebut selain struktur dia memiliki unsur-unsur kebahasaan. Selanjutnya kalian menggali sendiri bagaimana unsur-unsur kebahasaan dari teks ekspansi itu dengan cara Bapak akan bagikan kelompok kalian. Silakan lihat di grup di WA kalian. Bapak sudah kelompokkan beberapa grup secara heterogen. Ya, silakan kalian diskusikan di grup yang tersebut juga. Bapak sudah kirimkan LKPD secara berkelompok. Jadi kalian akan diskusikan pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang disajikan di dalam LKPD tersebut. Jadi model pembelajaran kita hari ini adalah model PBL atau Problem Basic Learning. Ya, jadi kalian dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memecahkan masalah secara berkelompok dengan cara berdiskusi. Sebentar kalau sudah berdiskusi, hasilnya akan dipresentasikan. Kegiatan itu melatih karakter ingin tahu kalian, kerja keras, tanggung jawab, dan inisiatif. Bapak berikan waktu beberapa menit untuk berdiskusi dan menyelesaikan LKPD yang Bapak berikan. Silakan. Nah, pada saat di sini Bu, dilatih daya kolaborasi thinking siswa Bu, berkolaborasi antara anggota kelompok mereka. Ya, ini kelompok pembaca sebaiknya menggunakan bahasa baku yang menggunakan ingat kita belajar Indonesia. Ya. Ya, Pak. Ya, sekali Mahkamah ya. Betul. Dari kelompok berapa Mahkamah? Katakan di paragraf 1, proses kejadian itu Ya, cukup. Di sini adalah bagian presentasi Bu. Di sini melatih daya komunikasi siswa Bu. Ya. Kalau untuk yang sikap ilmiahnya yang mana? siapa tadi yang pertama? Ilmiah siswa. Aspek sikap ilmiahnya yang mana, Pak Sardian? Siap Bu. Untuk yang sikap ilmiah. Masalah sikap Bu, saya akan menilai dari pembimbingan bagian sintak pembimbingan pemecahan masalah Ibu. Jadi saya akan menilai siswa di sini dalam memecahkan masalah Bu. Ya. Oke. Ya, maksudnya memecahkan masalah itu apa? Berkaitan dengan sikap ilmiahnya itu. Sikap. Belum bisa. Sikap ilmiah. Memecahkan masalah. Ini? Dari Iya. Bahwa yang mana? Karena merupakan Nanti tampil di sini Bu sikap ilmiahnya sebentar. Di sini Bu. Ya, jadi hari ini kita telah membahas masalah ekspansi. Ya, siapa yang bisa memberikan komentar? Sebenarnya apa tujuan kita mempelajari ekspansi itu? Saya bertanya dulu kepada siswa yang menjuarai lomba olimpiade kemarin waktu bahasa itu Ibu Yunitri. Silakan. Apa yang dimaksud dengan sebenarnya manfaat dari materi teks ekspansi? Kalau menurut Yuni Pak, manfaat dari belajar teks ekspansi itu kita jadi tahu bagaimana proses terjadinya sesuatu secara urut, kemudian secara jelas dan secara lengkap. Ya. Itu sih Pak menurut Yuni. Ya, betul sekali ya. Jadi itu tadi jawaban dari teman kalian, begitu pentingnya kita mempelajari yang namanya teks ekspansi. Ilmu ini sangat penting ya untuk kita pelajari sebab melatih keterampilan menulis kita. Bukan hal yang tidak mungkin dari kalian akan berprofesi sebagai penulis, apakah penulis berita, penulis novel dan seterusnya. Ya, rekan hasil pengamatan atau masalah yang ada di lingkungan kalian. Yang minggu depan kita akan periksa ya. Jadi saya Bapak tutup ya pertemuan kita kali ini. Silakan ketua kelas tutup berdoa. Sebelum kita pulang pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, dari Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu saja, Bu. Ya. Ya, Ibu lanjut ya. Nah, tadi sudah banyak ya yang disampaikan. Nah, sekarang Pak Sardiat ya. Ya, Bu. Kalau seandainya Bapak lulus, itu kan tentu akan menjadi guru profesional ya, guru yang Amin, Bu. profesional. Nah itu. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, menurut Bapak ya, ada yang mengatakan bahwa seorang guru profesional itu nanti diminta menjadi guru yang reflektif. Mengapa demikian? Oh iya, Bu. Karena guru reflektif itu adalah guru yang mampu menghasabah dirinya sendiri, yaitu mampu mengevaluasi, menilai dirinya sendiri sejak apa yang menjadi kelemahan dia dalam mengajar dan apa yang menjadi kelebihan dia dalam mengajar dari penilaian baik dari siswa, dari guru teman sejawat, dari kepala sekolah maupun dari pengawas. Nah, dari penilaian tersebut, guru sebaiknya, atau saya akan secara pribadi, Bu, akan meminimalisir yang menjadi kekurangan atau bisa dihilangkan dan mengembangkan apa yang menjadi kelebihan, menciptakan kelebihan, memperbaiki kesalahan dan mengembangkan kelebihan yang saya miliki sebagai seorang guru yang insya Allah profesional nantinya. Nah, guru reflektif di sini adalah guru yang tidak pernah berhenti dan terus menelaah apakah pembelajaran yang dilakukan itu mampu mengantar peserta didik mengetahui atau menguasai kompetensi dasar yang diharapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, guru yang reflektif itu adalah guru yang tidak selalu merasa puas terhadap pembelajaran yang dilakukan, terus menerus merasa kurang dan akan melakukan perbaikan demi kesempurnaan pembelajaran nantinya. Nah, lalu guru reflektif itu, Bu, adalah guru yang terbuka terhadap perubahan zaman, adanya teknologi yang selalu berkembang. Seorang guru profesional itu harus belajar dan terus belajar untuk menguasai perubahan zaman, terutama teknologi. Nah, guru reflektif itu juga bisa salah satu kegiatannya itu melakukan penelitian atau membuat sebuah based learning berdasarkan hasil penelitian tersebut akan menindaklanjuti yang baik dan minimalisir yang kurang baik dalam pembelajaran dia sebagai guru yang profesional. Itu menurut saya, Bu. Ya. Nah, jadi kalau demikian bagaimana saudara melakukan refleksi atas proses dan hasil pembelajaran yang akan saudara lakukan itu? Ini kembali ke saudara. Baik, Bu. Kalau saya baik, Bu. Kalau saya pribadi, Bu, ada beberapa cara bisa juga dalam setiap pertemuan pada akhir pembelajaran kita bisa bertanya kepada siswa atau peserta didik bahwa apa saja yang menjadi kelemahan dari proses pembelajaran kali ini, dan saya harapkan apa yang menjadi kelebihan atau bisa dikembangkan dalam pembelajaran ini untuk menerima atau mendengar dari penilaian dari peserta didik. Bisa juga dari pengawas, Ibu. Setiap semester, setiap tahun seorang pengawas hadir di sekolah kami untuk melihat cara dan gaya mengajar kami dalam mengajar. Lalu kepala sekolah pun setiap semester dijadwalkan harus melihat kami mengajar, menilai kami mengajar apakah baik atau bagaimana. Nah, berdasarkan penilaian tersebut bisa menjadi masukan kepada kami sebagai guru profesional untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang disampaikan dan mengembangkan hal-hal yang positif atau yang menjadi kelebihan dari pembelajaran yang kami lakukan. Itu menurut saya. Ya. Nah, ini kan seandainya saudara nanti lulus ya dalam ujian, amin, Bu, dalam PPG ini ya.
lulus ujian UKIN dan saudara menjadi guru profesional. Nah, dan kita ketahui bahwa ini sudah menjelang ke revolusi 5.0 ya. Nah, sebagai guru yang profesional, apa yang akan saudara lakukan untuk meningkatkan bahwa saudara itu memang guru yang profesional? Itu apa yang akan saudara lakukan? Baik Ibu, kalau menurut saya Bu, selalu update informasi mengenai perkembangan yang terjadi di luar sana, baik teknologi, baik itu masalah pedagogik maupun masalah profesional, lalu mengaplikasikan dalam pembelajaran. Ini berkenaan dengan TPACK yang tadi yang diungkapkan Bu, yaitu mampu mengkolaborasikan antara teknologi nantinya, antara teknologi profesional dengan kemampuan pedagogik siswa dalam pembelajaran dengan mengefisienkan dengan mampu membuat siswa mengetahui KD IPK atau indikator penilaian kompetensi secara efektif dengan mengkolaborasikan tiga tersebut, teknologi, pedagogik dengan profesional. Jadi seorang guru harus terus belajar, terus mengupdate informasi mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi di luar sana, baik itu teknologi, profesional maupun pedagogik. Itu menurut saya. Ya, nah dalam masa pandemi tadi kamu berkaitan dengan TIPEK ya. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ini memang tepat tidak pembelajaran daring yang memakai penerapan TIPEK ini? Baik Bu, dikatakan efektif Bu jika sekolah tersebut memiliki sarana dan prasarana atau siswa memiliki sarana prasarana pendukung, apakah itu jaringan internet, memiliki kuota dan seterusnya. Nah, jika dalam situasi sekolah atau peserta didik yang tidak memiliki kuota, memiliki gawai dan seterusnya, saya kira bisa juga dimanfaatkan TIPEK ini Bu di dalam pembelajaran secara langsung nantinya dalam bentuk luring. Tetapi dalam situasi pandemi sekarang Ibu, kalau menurut saya untuk siswa yang masih terbatas masalah sarana prasarananya masih kurang efektif dulu kalau menurut saya. Mengapa? Jadi pembelajaran yang masih memiliki. Mengapa kurang efektif? Karena adanya terhalang oleh beberapa faktor Ibu, kan peserta didik tidak memiliki seperti sekolah saya Bu, peserta didik tidak memiliki gawai, memiliki kuota dan seterusnya. Jadi atas permasalahan tersebut kepala sekolah memberikan solusi untuk melakukan luring, dan dalam luring tersebut bisa juga diterapkan TIPEK ini Bu. Tapi kalau masalah daring dalam bentuk apa? Video pembelajaran atau gimana? TIPEK-nya. Anggaplah saya ya Bu. Kalau secara luring Bu bisa menyajikan teks prosedur, yaitu saya memberikan sebuah PC atau perangkat komputer dalam CPU-nya Ibu, saya akan buka, lalu siswa balik dengan cara berikan atau menyampaikan PC Bu. Itu menurut saya Bu. Jadi teknologi itu bukan hanya internet Ibu. Itu dalam bentuk luring. Jadi sudah ditanyakan oleh Bu Ratu ya. Nah, berkaitan dengan penyusunan RPP kamu itu ya. Nah, apakah saudara sudah mempertimbangkan hasil penelitian atau informasi baru dengan dalam RPP itu? Sudah Ibu, karena dari dosen pembimbing kami diharuskan harus berpatokan pada jurnal ilmiah salah satu peneliti Bu. Ada di sumber di RPP tadi ada? Ada Bu sumber belajar. Maaf Bu. Coba di buka. Sini. Ibu.
Hikmah Faithahun 2009, Jurnal Profesional Keguruan, dengan judul Keefektifan Pembelajaran Menyajikan Teks Ekspansi Menggunakan Model PBL itu, dari Universitas Negeri Semarang. Sama itu ya. Nah, menurut saudara mengapa Iya, hasil penelitian dan informasi terbaru itu perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RPP ini? Kalau menurut saya, Bu, untuk memberikan penilaian secara objektif, Bu, bahwa pembelajaran itu bisa lebih efektif jika diterapkan semacam ini. Jadi seorang guru bisa menerapkan hasil penelitian dari seorang peneliti agar hasilnya lebih efektif, Bu, dan terkesan objektif. Kalau itu menurut saya, Bu. Ya, tapi juga kan artinya hasil penelitian itu kan akan menambah referensi kita ya, bukan hanya buku saja ya. Oh iya, Bu. Nah, gitu ya. Betul. Nah, yang terakhir barangkali ya. Kalau saudara kan di zaman yang sekarang ini kan bimbingan belajar kan sudah banyak ya. Saya kira di tempat kamu juga ya. Kamu mengajar SMP atau SMA? Saya lihat. Kamu Ada, SMP. Kamu mengajar. Saya mengajar di SMK, Ibu. Oh, SMK, SMK. Bu. Tanduk Kaluani Sulawesi ya? Di mana ini? Sebenarnya, Bu, ini Tanduk Kalua berada di Mamasa, di puncak gunung sana, Bu, di Sulawesi Barat, Bu. Kebetulan saya orang Sulawesi Selatan, Ibu, tinggal karena suasana pandemi dan izin PPG ini saya bisa di kampung di Sulawesi Selatan, Ibu. Kebetulan di sana masih terbatas sarana prasarana, apalagi tempat kursus, Ibu, bimbingan belajar. Oh ya. Tapi kalau di sini, Bu, Sulawesi Selatan ada, Bu, banyak. Oh ya. Nah, ya itu anggap saja ada ya. Nah, Ya. tentu dengan mengikuti bimbingan belajar kan seorang siswa itu menjadi lebih berpikir kritis ya, lebih maju ya cara berpikirnya. Nah, suatu ketika ada pertanyaan ya yang diberikan oleh siswa. Nah, dan kebetulan kamu tidak bisa menjawabnya ya. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tetap akan menjawab ya dengan mengarang bebas ya sebagai seorang guru karena waduh saya ini guru. Saya harus menunjukkan bahwa saya bisa. Atau apa yang kamu lakukan? Seorang manusia yang baik itu harus mengakui kekurangannya, itu menurut saya. Tetapi kalau melihat kondisi yang disampaikan oleh Ibu, kalau menurut saya, Bu, tidak langsung mengaku bahwa saya tidak tahu, tetapi yang pertama itu saya akan lemparkan kepada peserta didik yang lain. Apakah ada anak-anak yang mengetahui jawaban dari pertanyaan teman kalian? Nah, kalau memang tidak bisa, Bu, saya akan jadikan tugas rumah peserta didik untuk membahas atau mempelajari lebih lanjut materi tersebut. Pada pertemuan selanjutnya, Bu, saya akan pelajari lalu akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan peserta didik tersebut. Jadi pada intinya seorang guru, seorang manusia itu harus mengakui apa menjadi kelemahan dan kelebihannya. Tetapi pada situasi yang disampaikan oleh Ibu, kelemahan tersebut jangan ditampak secara tersurat, tetapi harus melalui kaidah-kaidah atau sintaks-sintaks yang lebih estetik atau lebih baik lagi, itu dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan temannya, lalu seorang guru akan menyimpulkan kalau ada yang menjawab. Kalau tidak ada yang menjawab, dijadikan sebagai pekerjaan rumah yang akan menjadi waktunya tersebut. Saya sebagai seorang guru akan mempelajari materi tersebut, lalu mengungkapkan jawaban dari pertanyaan siswa tersebut pada pertemuan selanjutnya. Itu menurut saya. Ya, tapi kalau begitu, kalau memang menjawabnya itu benar ya, artinya sesuai dengan sasaran sehingga saudara bisa menyimpulkan. Tapi kalau jawabannya salah, berarti tadi saudara akan menjadikan PR bersama. Mengapa saudara tidak
maksudnya mengungkapkan ya atau bersikap terbuka bahwa memang ini, nah itu berani tidak? Iya. Kalau saya pribadi Bu, terbuka, kan, memperlihatkan kekurangan kepada memperlihatkan kekurangan kepada peserta didik kita, ini akan akan menurunkan wibawa seorang guru. Jadi sebaiknya kalau memang seorang guru tidak tahu, sebaiknya lebih estetik lah, lebih mengungkapkan ketidaktahunya lebih cantik lah kalau menurut saya. Ya, artinya ya itu tadi sikap terbukanya ya, sikap profesionalnya itu ya, ada yang karakternya itu ya, sikap terbuka dan jujurnya itu berarti masih kurang ya Prof Ratu ya. Masih ada jaimnya ya. Ya, jaimnya masih ya. Itu ngajar SMK-nya kelas berapa? Kebetulan Bu, saya sendiri di sana Bahasa Indonesia Bu, semua kelas saya ambil kelas 10, 11, 12 itu. Sana Bu jurusan TKJ dengan TKR. TKJ itu adalah teknik komputer jaringan, dan TKR Bu teknik kendaraan ringan. Kebetulan teknik kendaraan ringan ini adalah nawali saya Bu, semua laki-laki yang semua bermasalah Bu. Bermasalah. Iya Bu, luar biasa. Baru di sana Bu, siswa-siswanya kebanyakan sekolah adalah sampingan. Jadi pekerjaan utama di luar sekolah itu yang jadi utama. Di sana ditandu keluar, apalagi terbatas sarana dan prasarananya. Ini tapi sudah guru PNS ya, SMK, karena di SMK negeri. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya, saya kira cukup. Terima kasih Bu. Ya, karena sudah 13.59. Kalau ada lagi yang ingin Ibu Ratu sampaikan, silakan. Cukup Bu, ini. Ya. Jadi sudah didengarkan bersama ya. Jawaban-jawaban dari Pak Sardiat sudah bagus. Mudah-mudahan bisa lulus dengan baik untuk ini. Ya. Kalau melihat seperti ini ya, insya Allah mudah-mudahan pada waktu UP dan UKIN-nya itu akan berjalan lancar, Bu Ratu. Amin Ibu, amin Bu. Terima kasih Bu atas doanya Prof dengan Ibu. Ya. Kita foto dulu ya. Bisa Bu. Ya. 1, 2, 3. Ya, nanti saya share. Tadi cuma Pak Rizkanil yang belum ada. Rizkanil, ya lupa ya. Ya, saya kira cukup ini. Terima kasih Bu. Ya, Prof, sama-sama. Kita tinggal satu lagi. Silakan live ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.